Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Hasan di sini. Kita berjumpa lagi di channel Hasan Pelupa. Nah teman-teman, untuk di video aku kali ini aku ingin mengajak kalian untuk melihat langsung ya kondisi jalur yang menjadi favorit dari para penggiat olahraga bersepeda di wilayah Kabupaten Tulungagung. Nah, untuk di video aku kali ini aku ingin mengajak kalian untuk melihat jalur yang terhampar ya di wilayah Serabah hingga menuju ke Waduk Wonorejo yang cukup terkenal itu teman-teman. Oke, untuk perjalanan kali ini kita melintas tadi dari arah Jalan Wilis dan nantinya akan melintas hingga ke Jalan Jatiwekas dan tembus ke Jalan Kauman teman-teman, sebelum nantinya kita sampai di kawasan Bendungan Wonorejo. Namun untuk di videoku kali ini aku tidak akan mengajak kalian hingga sampai ke dalam waduk ya, namun hanya di pintu masuk waduknya saja yang memang menjadi pos terakhir dari jalur bersepeda yang banyak dilakukan oleh warga Tulungagung sendiri. Oke teman-teman, jadi jalur ini memang cukup menanjak ya karena menuju ke arah perbukitan, namun sangat digemari oleh para penggila olahraga bersepeda seperti rombongan yang satu ini teman-teman. Jadi kalau di kamera mungkin tidak terlihat begitu jelas ya, namun jika melihat secara langsung sebenarnya jalur ini cukup menanjak teman-teman. Nah, selain ada yang naik, ada juga yang sudah mulai turun teman-teman, karena memang saat ini sudah mulai beranjak siang ya, sudah di atas jam 8 pagi. Biasanya para pesepeda ini datang atau melintas di jalur ini sejak pagi hari teman-teman. Biasanya ada yang bahkan berangkat dari selepas waktu subuh. Namun umumnya banyak yang melintas di jalur ini mulai pukul 6 pagi teman-teman. Pemandangan yang indah membuat jalur ini banyak disukai oleh para penggiat olahraga bersepeda teman-teman. Seperti yang bisa kalian saksikan sendiri, di depan sana ada yang sampai berdiri teman-teman untuk mengenjot sepedanya karena memang jalur ini cukup menanjak teman-teman, seperti yang aku bilang tadi ya. Kalian juga harus ekstra hati-hati ya saat melintas di jalur ini, mengingat memang tidak semua ruas jalannya bagus teman-teman, ada beberapa lubang di permukaan jalan, jadi harus ekstra hati-hati. Nah, enaknya saat melintas di jalur ini adalah suasananya teman-teman, jadi kita seakan melintas di tengah hutan teman-teman. Meskipun cukup aman ya untuk bersepeda seorang diri, namun ada baiknya dan sepertinya memang lebih enak jika dilakukan bersama-sama dengan teman atau setim kalian teman-teman. Jadi perjalanannya terkesan lebih seru ya, karena memang jalur ini merupakan jalur yang menuju ke arah sebuah tempat wisata, maka tak heran jika jalur ini cukup ramai kendaraan bermotor teman-teman. Oke, di depan sana sepertinya ada yang unik teman-teman. Nah, ini bersepedanya atau cara bersepedanya cukup unik teman-teman, yaitu dengan berselonjor atau mungkin mereka memang kaum rebahan. Coba kita lihat teman-teman, siapa kira-kira ya yang menggunakan sepeda unik ini, apakah cukup muda atau sudah berumur? Nah, oh ternyata sudah cukup berumur teman-teman, dan memang cukup unik ya untuk sepeda yang digunakan. Nah, ini jarang-jarang loh kita bisa melihat yang seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita menyusuri hutan jati. Mungkin ini sudah mulai masuk ke wilayah Jalan Jatiwekas teman-teman. Karena itu pula nama jalan ini diberi nama Jatiwekas karena memang di kanan kirinya banyak terdapat pohon-pohon jati. Tapi itu kemungkinan aja teman-teman, perkiraanku sendiri.
Oke, saat melintas di jalur ini juga cukup nyaman teman-teman, karena memang di daerah perbukitan, maka tak heran jika udaranya cukup sejuk ya. Jadi sangat enak untuk berolahraga bersepeda teman-teman. Nah, ini yang di kanan nggak tahu juga ini bangunan apa, nggak terlihat ada tulisan teman-teman, nggak kebaca. Wis, pokoknya kita nikmati suasana saja teman-teman saat melintas di jalur ini ya. Oh iya, kebanyakan jalur ini digunakan oleh para pesepeda untuk memacu adrenalin mereka pada saat minggu pagi teman-teman. Jadi pada saat minggu pagi memang jalur ini terlihat paling ramai teman-teman. Nah, untuk mereka yang suka berolahraga bersepeda namun tidak kuat dalam menanjak, jadi mereka umumnya lebih banyak bersepeda di jalur kota-kota teman-teman, di seputar alun-alun Tulungagung dan keliling pedesaan. Namun bagi mereka yang penyuka tantangan biasanya lebih suka melintas di jalur ini teman-teman. Ada yang sedang istirahat teman-teman, mungkin dia lelah. Nah, ini juga teman-teman. Oke, semakin jauh pemandangan yang kita lalui, yang kita nikmati, semakin terlihat indah teman-teman. Nah, ini ada lagi yang kontras ya teman-teman. Di satu sisi ada yang naik dan di satu sisi lagi ada yang sedang turun. Oke, nantinya jika kita sudah sampai di wilayah perkampungan, kemungkinan kita sudah mulai masuk di wilayah Jalan Kauman teman-teman. Ini kita sudah mulai masuk batas desa dan masih terus ada teman-teman pengendara sepeda ya. Di sebelah kanan tadi adalah warung kopi. Jadi bagi para pesepeda biasanya juga ada yang mampir ke warung-warung kopi teman-teman. Jadi kemungkinan untuk beristirahat sejenak. Namun memang juga hobi dari warga Tulungagung sendiri adalah ngopi teman-teman. Jadi tak heran jika Tulungagung ini disebut sebagai daerah 1000 warung kopi. Selain bersepeda ada juga yang jalan kaki teman-teman. Karena memang ini momennya masih Agustusan ya, jadi tak heran jika di sepanjang jalan masih banyak terlihat umbul-umbul maupun bendera merah putih yang dipasang oleh warga setempat teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jalurnya masih cukup menanjak dan udaranya juga masih segar dan cenderung lebih dingin. Oh, ternyata di sebelah kanan ada SPBU Mini teman-teman. Nah, SPBU Mini ini sekarang semakin banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Tulungagung teman-teman. Wih, semakin banyak aja ya sepeda atau orang yang menggunakan sepeda dan sedang turun. Sementara yang di depan kita ini sedang naik teman-teman. Wih, banyak juga rombongannya teman-teman. Sepeda yang digunakan pun bermacam-macam teman-teman. Oke teman-teman, jadi sepertinya kita sudah hampir sampai di lokasi puncak ya, yang biasanya menjadi pos terakhir dari mereka yang suka berolahraga di jalur ini teman-teman. Nah, di depan sana adalah sebuah pertigaan teman-teman. Jadi untuk menuju ke Waduk Wonorejo tinggal belok kiri saja ya, sekitar 5 menit saja teman-teman. Nah, jadi pertigaan inilah yang menjadi pos terakhir dari pesepeda yang melintas di jalur ini teman-teman. Oke ya, jadi untuk perjalanan aku kali ini aku akhiri sampai di sini. Kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.